menghisap darah seperti ini, dia akan menyuntikkan air liur ke dalam luka gigitan. Dari air liur nyamuk inilah, virus dengue penyebab demam berdarah berpindah ke tubuh kita. By the way, ini tangannya siapa ya? Semoga dia nggak kena penyakit demam berdarah dan baik-baik saja ya. Amin. Teman, kalian pasti sudah kenal banget kan sama sobat Otan yang satu ini? Secara dia hidupnya di sekitar rumah kita. Teman, Otan ada info menarik nih tentang nyamuk DBD. Ternyata negara kita ini punya museum nyamuk loh. Bahkan di museum nyamuk ini, si Aedes aegypti-nya sampai dibudidayakan. Museum yang nama resminya Lokal Litbang Penyakit Menular Berbahaya ini berada di Pangandaran, Jawa Barat, teman. Kenapa pilih lokasinya di Pangandaran ya? Pak, kenapa museum nyamuk ini adanya di Pangandaran sih, Pak? Oke, kayak gini Tan. Ini kan kita itu awalnya didirikan untuk menanggulangi malaria. Nah, kebetulan Pangandaran dulu itu daerah malaria, sehingga didirikanlah di Pangandaran. Dari mulai sono ke sana sepanjang pantai itu daerah malaria. Nah, setelah malarianya habis pada tahun 2004-2005 sudah tidak ada malaria di Pangandaran. Nah, kita itu melakukan penelitian terhadap penyakit yang lain, demam berdarah, kemudian juga cikungunya dan filariasis gitu. Oh, begitu. Oke deh, Pak. Terima kasih ya. Otan mau menyaksikan bagaimana nyamuk dewasa keluar dari kepompong nih, teman. Yuk. Loh, kok Otan malah nyasar ke kandang marmut sih? Loh, Paman, mau dibawa kemana itu marmutnya? Jangan! Tuh, bener kan firasat Otan? Marmutnya dimasukkan ke kandang Aedes aegypti. Aduh. Tapi marmut ini bukan sedang menjadi kelinci percobaan penelitian ya, teman. Di sini dia memang jadi makanan sehari-hari para nyamuk. Namun tenang saja, marmutnya sudah divaksin terlebih dahulu kok. Tapi kalian yang di rumah perlu ingat baik-baik ya, kalau nyamuk Aedes memiliki sifat antropofilik, yakni cenderung menghisap darah manusia dibanding darah hewan. Oh iya, hanya nyamuk betina saja ya yang menghisap darah, sementara jantannya cuma menghisap cairan yang manis-manis, seperti nektar bunga misalnya. Jadi kalau teman-teman di rumah digigit nyamuk, bisa dipastikan bahwa itu adalah nyamuk betina. Nyamuk betina sebenarnya menghisap darah bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk memproduksi telur-telurnya. Wah, ini dia sarang nyamuknya. Maksud Otan, ruang budidaya nyamuknya. Semua masih berupa telur dan jentik ya. Ember kecil yang sedang dipegang Paman itu isinya telur dan jentik juga loh.
teman petugas ini mau memisahkan telur dan jentik dari ember tersebut ke media penyimpanan yang lain atau istilahnya proses rearing. Di kertas itulah telur-telur Aedes aegypti berada. Kertasnya sengaja direndam air karena telur Aedes aegypti hanya bisa menetas jika berada di dalam air, teman. Jumlah telurnya sendiri tergantung seberapa banyak darah yang dihisap. Kalau kayak nyamuk yang di awal tadi sih, mungkin bisa menghasilkan 200 butir telur kali ya. Wah, pantas ya DBD masih mewabah. Kalau di air seperti ini, telur hanya butuh 1-2 hari untuk menetas menjadi larva. Nah, seperti inilah bentuk larva alias jentik nyamuk DBD kalau dilihat dari dekat. Lincah ya. Maju mundur jentik. Tuh, lihat deh bulunya. Masih jentik saja sudah berbulu lebat begitu. Ih, geli! Jentik bernafas dengan sifon yang berada di ruas ke-8 abdomen atau perutnya. Sementara bulu yang kayak sikat di kepalanya itu ternyata untuk makan, teman. Makanannya sendiri, organisme dan partikel-partikel mikroskopis di dalam air. Jentik-jentik ini akan melewati masa pertumbuhan selama 4 kali yang disebut instar dan berlangsung selama seminggu. Setelah menjadi kepompong, ia tak perlu makan lagi dan hanya butuh bernafas saja. Kepompong ini kalau dilihat dari samping kayak tanda baca koma ya. Lalu dalam 2 hari, pupa akan menjadi nyamuk dewasa. Wow, lihat teman, pupanya berubah jadi nyamuk dewasa. Amazing ya. Inilah klimaks dari proses metamorfosis nyamuk yang sempurna, sehingga dia disebut juga serangga Holometabolus. Meski demikian, umur si nyamuk dewasa ini cukup singkat, hanya 9 hari. Kalian mungkin bertanya-tanya, apakah di museum nyamuk ini dilakukan penelitian juga terhadap penyakit Zika yang sedang merebak di luar negeri? Mengingat menurut penelitian terbaru, virus Zika ternyata ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Jawabannya adalah tidak, teman, karena Zika sejauh ini belum masuk ke Indonesia. Kakak ini pasti atlet ya? Kok lari-lari di hati Otan sih? Iya. Waduh, ada tamu gak diundang tuh. Siang-siang begini kok banyak nyamuk sih? Jangan-jangan nyamuk DBD. Hii. Digigit terus lagi. Sesuai banget sama sifat lain dari Aedes aegypti ini, yaitu perilaku menghisap darah berulang kali atau multiple bites.
ya teman, Otan tahu kenapa si kakaknya digigit nyamuk terus dari tadi. Keringat. Iya, sobat Otan yang satu ini memang senang banget sama kulit yang berkeringat, selain aroma tubuh yang bau. Nah, kalian yang di rumah dan malas mandi, siap-siap digigit nyamuk loh ya. Oke deh kak, daripada dikerubutin nyamuk di sini, mending lari lagi yuk, sekalian sambil cari-cari Pokemon. Sampah-sampah seperti ini merupakan ladang subur tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Wah, si Teteh rajin banget. Sudah manis, rajin lagi. Kalian harus contoh Teteh ini ya, kalau mau rumahnya bebas dari nyamuk demam berdarah. Mungkin kalian berpikir, nyamuk DBD sih gampang, tinggal fogging beres. Tapi jangan salah, nyamuk juga bisa resisten loh. Jadi begini teman, ternyata nyamuk Aedes ini bisa kebal dari fogging loh. Yap, gak mempan lagi dibasmi oleh asap fogging, karena lama-lama mereka mengembangkan sistem imunnya sendiri. Ingat 3M ya, membersihkan, menguras, dan mengubur. Jangan biarkan sampah menumpuk. Kuburlah di tanah bila barang-barang tak terpakai sudah menumpuk. Selain itu, kalian bisa memanfaatkan tanaman ajaib ini. Tanaman yang dimaksud adalah pohon zodia, pohon asli Papua yang bila ditanam di rumah kalian, maka dijamin nyamuk Aedes gak akan mau bersarang karena aromanya dibenci oleh si nyamuk. Ajaib bukan?